Suasana di kampung kecil itu berubah drastis sejak penemuan jenazah di sumur tua. Warga yang biasanya tenang dan ramah kini lebih banyak berdiam diri di dalam rumah. Malam-malam menjadi sunyi tanpa suara obrolan warga di teras atau anak-anak bermain di halaman. Semua orang merasa dihantui perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Di rumahnya, Enggar duduk termenung di tepi dipan kayu. Cahaya lampu minyak yang temaram menerangi wajahnya yang tampak lelah. Sejak kejadian kemarin, ia tidak bisa tidur nyenyak. Pikirannya dipenuhi suara lirih yang ia dengar di sumur tua itu. Suara itu seakan terus berbisik di telinganya. Tolong aku, gelap. Enggar mengusap wajahnya, berusaha menepis suara yang terngiang-ngiang. Ibunya, Buati, menghampirinya dengan membawa segelas teh hangat. "Kamu kenapa, nak? Sejak pulang dari hutan, kamu kelihatan murung terus." Enggar memandang ibunya sejenak, ragu untuk bercerita. "Tidak apa-apa, Bu. Cuma capek saja." Buati duduk di sebelahnya. "Enggar, kalau ada yang mengganggu pikiranmu, cerita saja. Ibu lihat matamu seperti kurang tidur." Enggar terdiam. Akhirnya ia membuka mulut. "Bu, sumur tua di hutan itu ada yang tidak beres." "Apa maksudmu?" Buati memandang putranya dengan dahi berkerut. Enggar mengambil nafas dalam-dalam. "Waktu kami menemukan jenazah itu, ada suara, Bu. Suara minta tolong dari dalam sumur. Suara itu seperti bukan suara manusia." Buati langsung merinding mendengarnya. "Enggar, jangan ngomong sembarangan begitu. Itu bisa jadi gangguan makhluk halus." Enggar hanya mengangguk lemah. "Aku juga tidak mengerti, Bu. Tapi suara itu sampai sekarang masih terngiang di kepalaku." Sementara itu, di rumah tetua kampung Pak Rahman, suasana juga tidak kalah mencekam. Pak Rahman duduk bersama beberapa warga lainnya termasuk Surya, Karto, dan beberapa tokoh desa. Mereka sedang membicarakan kejadian di sumur tua. "Kita harus lakukan sesuatu, Pak," ujar Surya, suaranya serius. "Kalau itu memang sumur angker, jangan-jangan arwah di sana belum tenang." Pak Rahman mengangguk, matanya menerawang. "Dulu sumur itu memang sudah ditinggalkan karena ada kejadian serupa. Tapi sekarang kejadian ini terulang lagi. Aku khawatir ini bukan akhir dari semuanya." Karto ikut menyela. "Mungkin ada yang harus kita lakukan, Pak. Doa-doa atau ritual pembersihan sumur itu biar arwahnya tidak mengganggu warga." Pak Rahman mendesah panjang. "Aku akan minta Pak Kromo untuk datang membantu besok. Dia mungkin lebih pengalaman menghadapi hal-hal seperti ini. Kita harus berdoa bersama agar tidak ada lagi yang terganggu." Tiba-tiba dari luar rumah terdengar suara ketukan pelan. Tok 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 tok. Semua orang menoleh ke pintu dengan wajah tegang. Ketukan itu terdengar lagi lebih keras. Tok 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 tok. Pak Rahman bangkit dengan hati-hati lalu membuka pintu. Namun yang dilihatnya hanyalah udara malam yang gelap dan pekat, tidak ada siapapun di luar. Siapa tadi?" tanya Karto dengan suara bergetar. Pak Rahman menggeleng. "Tidak ada siapa-siapa." Namun sebelum Pak Rahman menutup pintu, angin dingin tiba-tiba berhembus masuk ke dalam ruangan, membuat lampu minyak berkedip-kedip dan suasana semakin mencekam. Suara lirih seperti bisikan terdengar samar-samar di antara angin. "Tolong aku, gelap." Semua orang membeku di tempatnya. Suara itu sama persis dengan yang didengar Enggar di hutan. Surya memandang Pak Rahman dengan wajah pucat. "Pak,
Itu suara yang sama. Pak Rahman menutup pintu dengan cepat dan mengunci rapat. Kita tidak boleh panik. Besok pagi kita kumpulkan semua warga dan berdoa bersama. Jangan ada yang keluar malam ini. Di rumahnya, Enggar masih terjaga di tempat tidurnya. Hembusan angin dari celah-celah dinding kayu menambah dinginnya malam. Matanya nyaris terpejam ketika suara ketukan tiba-tiba terdengar di jendela kamarnya. Tok, tok, tok. Enggar terbangun dengan jantung berdegup kencang. Ia memandang ke arah jendela yang ditutup tirai tipis. Bayangan samar terlihat berdiri di luar jendela seperti sosok manusia. Siapa itu? Tanya Enggar dengan suara bergetar. Tidak ada jawaban. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Dengan langkah gemetar, Enggar mendekati jendela dan membuka tirainya perlahan. Seketika wajahnya memucat. Di luar jendela, berdiri sosok pucat dengan rambut basah menutupi sebagian wajahnya. Bajunya lusuh dan tubuhnya tampak menggigil. Andini, bisik Enggar, menyebut nama gadis desa sebelah yang ditemukan meninggal di sumur itu. Sosok itu menatap Enggar dengan tatapan kosong. Bibirnya bergerak pelan, tetapi suara lirih yang keluar menusuk hati Enggar. Tolong, aku gelap. Enggar menjerit ketakutan dan terjatuh ke lantai. Saat ia bangun dan melihat ke jendela lagi, sosok itu sudah menghilang. Hanya angin dingin yang terus berhembus, menyisakan keheningan mencekam di malam itu. Enggar meringkuk di sudut kamar. Tubuhnya gemetar. Ia kini tahu bahwa apa yang mereka temukan di sumur tua itu belum berakhir. Sesuatu yang gelap dan menyeramkan sedang mengintai kampung mereka. Pagi itu, Enggar bangun dengan wajah pucat dan mata sembab. Semalaman ia tidak bisa tidur setelah melihat sosok di jendelanya. Ibunya, yang sudah sejak subuh bangun untuk memasak, mendapati anaknya duduk termenung di depan rumah. Enggar, kamu kenapa nak? Kok kelihatan seperti orang sakit? Tanya Buati cemas sambil meletakkan nampan berisi teh hangat di bangku kayu. Enggar memegang kepalanya. Wajahnya masih diliputi ketakutan. Bu, tadi malam dia datang lagi. Siapa? Buati memandang Enggar penuh kebingungan. Enggar menelan ludah mencoba mengumpulkan keberanian. Andini, Bu, gadis yang ditemukan di sumur itu. Dia berdiri di luar jendela kamarku, mukanya pucat, rambutnya basah. Dia minta tolong. Buati langsung memucat. Enggar, kamu pasti cuma mimpi. Jangan ngomong yang aneh-aneh begitu. Ibu jadi merinding mendengarnya. Enggar menggeleng cepat. Aku tidak mimpi, Bu. Ini nyata. Ketukan di jendela, bayangan dia berdiri di sana. Itu semua nyata. Belum selesai, Enggar bercerita. Dari kejauhan terdengar suara gaduh. Beberapa warga berlarian ke arah rumah Pak Rahman. Buati menoleh ke arah suara itu dengan kening berkerut. Ada apa itu? Tanyanya heran. Enggar berdiri cepat. Aku ikut lihat ya, Bu, ke sana. Di rumah Pak Rahman, suasana sudah ramai. Warga berkumpul dengan wajah tegang dan saling berbisik satu sama lain. Di tengah kerumunan, tampak Surya dan Karto berdiri dekat Pak Rahman yang tengah memegangi seorang pemuda bernama Tirta. Salah satu dari pemuda-pemuda yang saat itu ikut mencari keberadaan suara di sumur tua itu. Tubuh Tirta gemetar hebat. Wajahnya pucat pasi seperti tidak punya darah. Keringat membanjiri keningnya dan pandangannya kosong. Pak Rahman, apa yang terjadi sama Tirta? Tanya salah seorang warga dengan nada khawatir. Pak Rahman menoleh ke arah kerumunan, suaranya berat. Tadi pagi, Tirta ditemukan di dekat sumur tua. Dia pingsan semalaman. Kata keluarganya, sejak kejadian itu, dia sering mengigau dan berteriak-teriak di malam hari. Tiba-tiba,
Tirta membuka mulut dan bersuara. Suaranya serak dan menggigil. Dia, dia ada di sana, di dalam sumur. Dia memanggilku. Warga berdesir ngeri. Surya buru-buru memegang pundak Tirta. Siapa? Siapa yang memanggilmu? Tirta memandang Surya dengan mata kosong. Bibirnya bergetar sebelum ia menjawab. Andini, dia belum bisa keluar. Dia bilang masih gelap. Hening. Semua warga saling pandang dengan ketakutan yang terpancar jelas. Beberapa perempuan mulai merapal doa sementara yang lain menarik anak-anak mereka menjauh dari kerumunan. Pak Rahman, ujar Karto dengan nada serius. Ini tidak bisa dibiarkan begini. Kita harus bertindak sebelum sesuatu yang lebih buruk terjadi. Kampung ini tidak akan aman kalau arwahnya belum tenang. Pak Rahman mengangguk lemah. Terlihat lelah dan bingung. Aku sudah minta Pak Kromo datang nanti sore. Kita semua harus berkumpul untuk berdoa bersama di sumur tua itu. Mudah-mudahan ini bisa menghentikan semuanya. Dan sore harinya, warga kampung berkumpul di tepi hutan. Suasana muram dan tegang terasa di antara mereka. Beberapa lelaki membawa obor untuk penerangan sementara para perempuan dan anak-anak berdiri agak jauh memandang dari kejauhan. Pak Kromo sudah berdiri di depan sumur tua memimpin doa bersama. Warga semua, sapa Pak Kromo, suaranya tenang namun tegas. Hari ini kita berkumpul di sini untuk memohon kepada Tuhan agar arwah yang belum tenang dapat diberi kedamaian dan diampuni dosa-dosanya. Warga serentak mengangguk. Doa pun dimulai. Suara lantunan doa bergema di sekitar hutan yang sepi. Enggar berdiri agak di belakang merasa jantungnya berdetak lebih cepat setiap kali melihat ke arah sumur tua yang kini tampak lebih menyeramkan daripada sebelumnya. Saat doa tengah berlangsung, tiba-tiba angin dingin berhembus kencang. Obor yang dibawa warga bergetar hebat, apinya hampir padam. Suara seperti rintihan halus terdengar dari arah sumur. Beberapa warga saling pandang dengan wajah ketakutan, tetapi Pak Kromo terus melanjutkan doanya. Enggar menoleh ke kiri dan kanan, memastikan suara itu hanya imajinasinya. Namun, ketika ia memandang lebih ke dalam arah sumur, matanya membelalak. Di balik lumut-lumut hitam yang menempel di dinding sumur, terlihat samar-samar bayangan seorang gadis. Wajahnya pucat, rambut basah panjang menutupi sebagian wajahnya, dan kedua matanya menatap lurus ke arah Enggar. Tolong! Enggar memekik pelan, mundur beberapa langkah hingga punggungnya menabrak pohon. Ia ingin berteriak tetapi tenggorokannya tercekat. Enggar, kenapa kamu? Tanya Surya yang berdiri tidak jauh darinya. Enggar menunjuk ke sumur dengan jari gemetar. Di dalam sumur ada dia. Surya dan beberapa warga menoleh ke sumur tetapi tidak melihat apa-apa. Apa maksudmu, Enggar? Jangan nakut-nakutin orang. Enggar terengah-engah, wajahnya penuh ketakutan. Benar. Aku lihat Andini. Dia ada di sana. Pak Kromo menyelesaikan doanya dan menoleh ke arah Enggar yang tampak kacau. Tenang, Nak Enggar. Arwah yang gentayangan hanya ingin meminta tolong. Kita akan terus mendoakan agar arwah itu tenang. Namun, saat semua warga mulai beranjak pulang, Enggar masih merasa sesuatu tidak beres. Dari sudut matanya, ia kembali menangkap sosok itu berdiri di tepi sumur, memandangnya dalam diam. Sesuatu di dalam hutan itu belum selesai. Enggar tahu itu. Ini baru permulaan dari sesuatu yang lebih mengerikan. Malam itu, suasana di kampung lebih sunyi dari biasanya. Seolah-olah semua makhluk hidup menahan nafas takut membuat suara yang bisa mengundang bahaya. Angin berhembus pelan,
membuat dahan-dahan pohon di sekitar kampung bergoyang dan menimbulkan suara gemerisik yang menyelinap ke telinga. Di rumahnya, Enggar duduk gelisah di depan tungku kayu yang menyala kecil ditemani ibunya, Buati. "Nak, kamu jangan terlalu memikirkan kejadian tadi sore. Mungkin cuma perasaan kamu saja," ujar Buati sambil merapikan kain sarungnya. Enggar menggeleng pelan. Pandangan matanya menatap nyala api yang sesekali berderak. "Bukan, Bu. Aku lihat dengan jelas. Andini ada di sana, di sumur tua itu." "Sudahlah. Yang penting Pak Kromo sudah memimpin doa. Kita hanya bisa berdoa agar arwahnya tenang," kata Buati menenangkan. "Jangan sampai kamu jadi sakit karena terlalu memikirkan hal itu." Namun, meski ibunya berusaha menghibur, hati Enggar tidak bisa tenang. Setiap kali ia memejamkan mata, bayangan wajah pucat Andini muncul di pikirannya, lengkap dengan tatapan sayu penuh permintaan tolong. Tengah malam tiba. Enggar sudah berbaring di ranjang kayu di kamarnya, tetapi matanya tetap terbuka lebar. Cahaya bulan yang redup menembus celah jendela menciptakan bayang-bayang aneh di dinding. Suara jangkrik di luar begitu nyaring. Tapi tiba-tiba, suara itu terhenti. Hening. Enggar menegakkan tubuhnya memandang ke jendela dengan waspada. Dadanya mulai berdegup kencang, ia merasa ada yang tidak beres. Tok 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 tok. Suara ketukan terdengar di jendela. Enggar membeku. Ia memegang erat selimutnya, matanya tertuju pada jendela yang tertutup rapat. "Siapa? Siapa di luar?" tanyanya lirih, suaranya bergetar. Tidak ada jawaban. Namun suara ketukan itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Tok 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 tok. Dengan nafas memburu, Enggar perlahan turun dari ranjang. Kakinya terasa berat setiap kali melangkah mendekati jendela. Saat ia sudah berdiri, tepat di depannya ia mendengar sesuatu. "Enggar, tolong aku." Suara itu sangat jelas, lembut, tetapi menyayat hati. Enggar menelan ludah, tangannya gemetar saat membuka tirai jendela. Dengan satu tarikan nafas, ia menariknya. Jantungnya seolah berhenti berdetak. Di balik jendela berdiri sosok seorang gadis. Wajahnya pucat pasi dengan rambut panjang basah yang menutupi sebagian mukanya. Kedua matanya yang kosong memandang lurus ke arah Enggar. Dan itu adalah Andini lagi. "Enggar," suara Andini bergetar. "Kenapa kalian membiarkanku sendirian?" Enggar menjerit. Tubuhnya jatuh terduduk di lantai. Ia memejamkan mata rapat-rapat berharap sosok itu akan hilang. Namun suara tangis lirih masih terdengar, semakin dekat dan menusuk telinganya. Buati bergegas masuk ke kamar anaknya dengan wajah panik. "Enggar, ada apa? Kamu kenapa?" Enggar membuka mata dengan tubuh gemetar. Ia memandang jendela dan sosok itu sudah tidak ada. "Bu, Ibu, dia ada di luar. Andini ada di luar." Buati menatap Enggar dengan bingung. Ia memandang jendela yang tampak kosong. "Nak, tidak ada siapa-siapa di luar. Kamu cuma mimpi buruk." "Bukan mimpi, Bu." Enggar bersikeras. Wajahnya memucat. "Aku melihat Andini. Dia datang lagi ke sini." Buati menarik nafas dalam-dalam berusaha menenangkan anaknya. "Sudah, Enggar. Tidurlah. Besok kita ke rumah Pak Kromo lagi." Keesokan paginya, Enggar merasa lemas dan kelelahan. Ia hampir tidak tidur semalaman setelah kejadian itu. Pagi di kampung itu terlihat seperti biasa. Para warga mulai melakukan aktivitas mereka, namun Enggar merasa suasana terasa lebih kelabu. Saat ia berjalan menuju rumah Pak Kromo di desa tetangga ditemani ibunya, beberapa warga memandangnya dengan tatapan aneh, seolah-olah mereka tahu ada sesuatu yang sedang terjadi padanya.
Di depan rumah Pak Kromo, Enggar bertemu dengan Surya dan Karto yang juga tampak tidak tenang. "Kalian kesini juga?" tanya Enggar. Surya mengangguk pelan. "Tadi malam, aku mendengar suara rintihan dari arah hutan, seperti suara perempuan menangis. Kamu tahu kan itu suara siapa?" Karto menimpali dengan suara bergetar. "Aku juga mendengarnya. Ini mulai tidak wajar, Gar. Ini bukan cuma soal sumur tua lagi. Ada sesuatu yang ingin keluar dari sana." Pak Romo keluar dari rumahnya dan mendapati mereka berdiri dengan wajah tegang. "Kalian datang pagi-pagi begini ada apa?" Enggar maju mendekati Pak Kromo. "Pak Kromo, kami tidak bisa diam saja. Andini masih gentayangan. Dia mendatangi kami di malam hari. Suaranya, wajahnya, seolah meminta pertolongan." Pak Kromo memandang mereka satu persatu. Ekspresi wajahnya serius. "Kalau begitu, kita harus segera melakukan sesuatu. Tidak bisa kita biarkan arwahnya berkeliaran seperti ini. Kita akan pergi ke sumur tua itu lagi. Kali ini, kita bawa doa yang lebih kuat agar dia benar-benar tenang." Enggar, Surya, dan Karto saling berpandangan. Hati mereka diliputi rasa takut. Tetapi mereka tahu ini adalah satu-satunya cara. Apa yang terjadi belum selesai. Sumur tua itu masih menyimpan rahasia yang lebih dalam dan mungkin sesuatu yang lebih menyeramkan menunggu mereka di sana. Setelah mendengar rencana dari Pak Kromo, Enggar, Surya, dan Karto tidak punya pilihan lain selain bersiap. Ketiganya masih diliputi ketakutan, tetapi tekad untuk mengakhiri teror yang dialami mereka lebih besar dari rasa takut itu. Di kampung kecil itu, kabar tentang rencana mereka segera menyebar. Beberapa warga mulai berkumpul di depan rumah Pak Kromo berharap kejadian ini bisa segera diselesaikan. "Pak Kromo, apa tidak sebaiknya kita tunggu lebih banyak orang?" tanya Karto dengan suara gemetar, menatap ke arah hutan yang tampak suram. Pak Kromo menghela nafas panjang, memandang para warga dan pemuda itu dengan serius. "Tidak, Nak. Ini bukan masalah berapa banyak orang yang ikut. Kita hanya butuh keberanian, niat baik, dan doa." Buati datang menghampiri Enggar menggenggam tangannya erat. "Nak, hati-hati ya. Jangan lupa berdoa. Ibu yakin kamu bisa melakukannya." Enggar mengangguk kecil. Ia merasakan ketakutan yang menjalari tubuhnya, tetapi tatapan penuh kasih dari ibunya memberinya sedikit keberanian. "Iya, Bu, aku akan hati-hati." Setelah segala persiapan selesai, rombongan kecil yang terdiri dari Pak Kromo, Enggar, Surya, Karto, dan beberapa warga lainnya berjalan menuju sumur tua. Mereka membawa obor sebagai penerangan, karena hutan semakin gelap meskipun masih sore hari. Udara di sekitar hutan terasa lebih dingin dari biasanya, seakan-akan ada sesuatu yang menyelimuti tempat itu. "Kenapa hawa di sini jadi begini ya?" gumam Surya sambil memeluk erat obor di tangannya. "Dingin sekali," tambah Karto menggigil. "Kita harus cepat selesai, Pak Kromo." Pak Kromo hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Raut wajahnya tegas, tetapi sorot matanya menunjukkan ketegangan. Mereka melangkah lebih dalam ke hutan, mengikuti jalan setapak yang mulai tertutup dedaunan kering. Setiap suara langkah terdengar jelas di tengah keheningan yang menakutkan. Sesampainya di dekat sumur tua, semua berhenti. Sumur itu kini terlihat lebih menakutkan. Lumut tebal menjalar di seluruh permukaannya, dan rerumputan liar tumbuh lebat di sekitarnya. Di atas sumur, bayang-bayang pohon bergoyang pelan menambah kesan angker. "Sudah sampai," ujar Pak Kromo. Suaranya pelan, namun terdengar jelas di antara desiran angin. "Kalian semua tetap di sini. Saya akan mulai berdoa. Jangan ada yang mendekat ke sumur." Enggar menelan ludah. Jantungnya berdegup kencang dan matanya tidak lepas menatap sumur tua itu. Sementara itu, Pak Kromo mulai melantunkan doa dengan suara kusyuk.
Angin tiba-tiba berembus kencang. Ranting-ranting pohon berderak dan suasana di sekitar mereka mendadak berubah. Tolong! Suara itu muncul lagi, lembut dan menyayat hati. Enggar membeku, nafasnya tercekat. Ia mengenali suara itu. Pak Kromo, suara itu lagi, bisiknya pelan. Fokus, jangan terpengaruh, seru Pak Kromo di sela-sela doanya. Namun, suara rintihan itu semakin keras seolah-olah keluar langsung dari dalam sumur. Enggar, tolong aku. Seketika, obor di tangan Surya berkedip lalu padam. Wah, kenapa oborku mati? Ini tidak benar, teriak Surya panik. Karto mundur beberapa langkah, tubuhnya gemetar. Aku mau pulang saja, ini sudah kelewatan. Karto, bertahanlah, bentak Enggar meskipun suaranya juga bergetar. Namun sebelum ia bisa melanjutkan, sesuatu yang lebih menyeramkan terjadi. Dari dalam sumur, samar-samar muncul suara gemericik air, diikuti oleh bayangan putih yang perlahan naik ke permukaan. Semua yang melihatnya terdiam. Mata mereka membelalak lebar. Enggar. Sosok itu akhirnya terlihat jelas. Wajahnya pucat, rambutnya panjang dan basah dan kedua matanya kosong. Tetapi jelas itu adalah Andini. Tubuhnya melayang di atas sumur menatap langsung ke arah Enggar. Andini, bisik Enggar tanpa sadar. Tubuhnya kaku. Pak Romo berusaha melanjutkan doa, suaranya bergetar. Kembalilah ke tempatmu, jangan ganggu kami lagi. Namun, sosok Andini tidak bergerak. Sebaliknya, tangannya terulur ke arah Enggar. Enggar, tolong aku. Aku kedinginan. Enggar merasa kepalanya berputar. Suara Andini menusuk-nusuk pikirannya, membuatnya semakin pusing. Andini, apa yang harus aku lakukan? Jangan mendekat, Enggar, seru Pak Kromo tegas. Tetapi Enggar seolah terhipnotis. Ia melangkah perlahan mendekati sumur tua itu, matanya berkaca-kaca. Andini, maafkan aku. Tiba-tiba, tangan Pak Kromo menarik kerah baju Enggar dan mendorongnya ke belakang. Enggar, sadar, itu bukan Andini yang kamu kenal. Sosok Andini mengeluarkan suara melengking yang menusuk telinga, membuat semua orang menutupi kepala mereka. Angin berputar semakin kencang. Dedaunan berhamburan dan obor yang tersisa pun mati satu persatu. Ini bukan arwah biasa, gumam Pak Kromo sambil tetap berdoa keras. Sosok itu tiba-tiba bergerak cepat, kembali turun ke dalam sumur, meninggalkan suara jeritan panjang yang bergema ke seluruh hutan. Semua terdiam dalam ketakutan. Hanya suara nafas mereka yang memburu memenuhi udara. Setelah beberapa saat, suasana kembali sunyi. Angin berhenti berhembus, dan sumur tua itu kembali seperti semula. Pak Kromo berdiri dengan wajah lelah lalu menatap rombongan kecilnya. Kita harus segera pulang. Ini belum selesai, tapi malam ini kita tidak boleh di sini lebih lama. Enggar dan yang lainnya hanya bisa mengangguk, masih syok dengan apa yang mereka lihat. Dengan langkah tergesa-gesa, mereka meninggalkan sumur tua itu. Namun di belakang mereka, samar-samar terdengar suara lirih dari dalam sumur. Enggar, tolong aku. Malam itu, suasana di kampung masih diliputi ketegangan. Enggar, Surya, Karto, dan Pak Kromo kembali dari hutan dalam keadaan lelah dan penuh ketakutan. Di sepanjang jalan pulang, tidak seorang pun berani membuka suara. Pikiran mereka masih dipenuhi oleh sosok menyeramkan yang muncul dari dalam sumur tua itu. Sesampainya di kampung,
Beberapa warga berkumpul di rumah Pak Kromo. Mereka semua tampak cemas dan penasaran. Buati datang dan segera menghampiri Enggar memeluk anaknya dengan erat. "Enggar, kamu tidak apa-apa, Nak?" tanya Buati dengan suara penuh kekhawatiran. Enggar hanya mengangguk kecil. "Aku tidak apa-apa, Bu. Tapi ini belum selesai." Pak Kromo duduk di tengah ruangan, wajahnya serius. "Apa yang kita hadapi bukan arwah biasa. Sosok itu, apapun namanya, bisa muncul karena adanya dendam, penyesalan, atau perbuatan yang belum tuntas di dunia ini. Kita harus menemukan penyebab kematiannya dan memberinya ketenangan." "Lalu, apa yang harus kita lakukan, Pak Kromo?" tanya Surya, suaranya masih bergetar. Pak Kromo menatap mereka dengan tenang. "Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Andini. Siapa yang bertanggung jawab atas kematiannya, dan kenapa arwahnya tidak bisa tenang." Keesokan harinya, Enggar, Surya, dan Karto memutuskan untuk pergi ke kampung sebelah tempat Andini berasal. Mereka ingin mencari tahu lebih banyak tentang Andini sebelumnya yang hilang. Di kampung sebelah, mereka bertemu dengan seorang perempuan tua yang ternyata adalah bibinya Andini. "Kasihan Andini, dia pergi begitu saja tanpa pamit," ujar sang bibi dengan mata berkaca-kaca. "Bu, apakah ada sesuatu yang aneh sebelum Andini hilang?" tanya Enggar dengan hati-hati. Sang bibi menghela nafas panjang, lalu menatap mereka. "Beberapa hari sebelum hilang, Andini sering pulang larut malam. Dia bilang dia takut pada seseorang. Saya tidak pernah tahu siapa orang itu, tapi Andini bilang dia sering merasa diikuti." Surya dan Karto saling pandang. "Lalu, bagaimana dia bisa sampai ke hutan?" tanya Karto. "Itu yang kami juga tidak tahu, Nak," jawab sang bibi. "Andini hilang begitu saja. Kami sudah mencarinya kemana-mana, tapi akhirnya kalian menemukannya." Suara sang bibi tercekat. Air matanya mulai mengalir. Mendengar cerita itu, Enggar merasa ada sesuatu yang belum selesai. Sepanjang perjalanan pulang, pikirannya dipenuhi tanda tanya. Kalau Andini merasa diikuti, siapa yang mengejarnya? Jangan-jangan ada orang yang sengaja membawanya ke sumur tua itu. "Maksudmu, ada orang yang ingin berbuat jahat pada Andini?" tanya Surya pelan. "Aku tidak tahu pasti, tapi bisa jadi begitu," jawab Enggar. Karto menelan ludah. "Kalau itu benar, kita harus cepat cari tahu siapa pelakunya." Malamnya, Enggar tidak bisa tidur. Bayangan wajah Andini yang pucat terus menghantuinya. Suara lirih dari dalam sumur kembali terdengar jelas di telinganya. "Enggar, tolong aku. Aku kedinginan." Enggar bangkit dari tempat tidurnya, nafasnya memburu. Dengan tekad yang bulat ia memutuskan untuk kembali ke sumur tua itu seorang diri. "Aku harus menyelesaikan ini." Di tengah malam, Enggar berjalan sendiri ke hutan. Entah keberanian dari mana yang membuat Enggar seberani itu. Rasa penasaran mengalahkan ketakutannya. Bulan purnama menggantung redup di langit menerangi jalan setapak yang sepi. Suara binatang malam terdengar samar, tetapi Enggar tidak menghiraukannya. Langkahnya mantap menuju sumur tua. Sesampainya di sana, suasana hening. Sumur tua itu berdiri dalam kegelapan, tampak lebih menyeramkan dari sebelumnya. Enggar mendekati sumur dengan hati-hati. Ia menatap ke dalam sumur lalu berbisik pelan. "Andini, aku di sini. Tolong beritahu aku apa yang sebenarnya terjadi." Tiba-tiba, udara di sekelilingnya menjadi dingin. Angin berhembus kencang dan suara rintihan mulai terdengar lagi. Enggar menatap ke dalam sumur lalu ia melihat sesuatu. Bayangan samar Andini muncul dari dasar sumur. Wajahnya penuh kesedihan. "Andini, siapa yang melakukan ini padamu?"
Tanya Enggar dengan suara bergetar. Andini hanya menatap Enggar dengan mata kosong lalu tangannya menunjuk sesuatu di balik pepohonan. Enggar menoleh, dan saat itu juga ia mendengar langkah kaki mendekat dari belakang. "Siapa di sana?" seru Enggar. Namun tidak ada jawaban, hanya suara langkah kaki yang semakin dekat. Ketika Enggar menoleh kembali ke sumur, sosok Andini sudah menghilang. "Enggar," suara itu bukan suara Andini, melainkan suara seseorang yang nyata. Enggar berbalik dan melihat wajah sosok Pak Tarman, seorang warga kampung sebelah yang dikenal jarang bergaul. Wajahnya terlihat pucat dan matanya tajam menatap Enggar. "Kamu, kamu tahu sesuatu tentang Andini kan?" tanya Enggar dengan tegas. Pak Tarman tidak menjawab. Ia hanya berdiri kaku tetapi matanya penuh ketakutan. Tiba-tiba, suara rintihan dari sumur kembali terdengar, kali ini lebih keras. Pak Tarman memekik dan berlari sekuat tenaga meninggalkan Enggar seorang diri. Keesokan harinya, Enggar menceritakan kejadian itu kepada Pak Kromo dan warga lainnya. Setelah didatangi ke rumahnya, didesak dan ditekan, Pak Tarman akhirnya mengakui bahwa ia memiliki motif kelam di balik kematian Andini. Pak Tarman mengungkapkan bahwa ia merasa dendam kepada Andini karena hutang piutang yang tidak pernah terselesaikan. Pak Tarman pernah meminjam uang kepada Andini untuk biaya berobat anaknya, tetapi ia belum bisa mengembalikannya hingga waktu yang dijanjikan. Andini berulang kali menagih ke rumah dan mengabarkan perihal itu kepada para tetangga rumah Pak Tarman. Dan akhirnya, Pak Tarman menjadi bahan gunjingan di kampung. Pak Tarman merasa dipermalukan di hadapan warga karena hal itu. "Aku hanya ingin mengancamnya, ingin menakut-nakutinya, tapi dia melawan. Dia tergelincir dan jatuh ke dalam sumur," ujar Pak Tarman dengan wajah penuh penyesalan. Namun, di balik penyesalan itu, warga tahu bahwa Pak Tarman tidak berniat menolong Andini setelah ia terjatuh. Ia membiarkan gadis itu sendirian tenggelam dalam sumur tua. Ketakutan dan rasa bersalahnya membuatnya bungkam selama ini. Jenazah Andini akhirnya didoakan kembali dengan layak. Pak Tarman dihukum oleh warga, sementara sumur tua itu ditutup agar tidak ada lagi yang mendekatinya. Di hari terakhir, sebelum sumur ditutup, Enggar berdiri di depannya. Ia menatap dalam, merasa lega tetapi juga sedih. "Maafkan aku, Andini. Semoga kamu tenang di sana," bisiknya. Angin berhembus pelan, seolah membawa keheningan yang damai. Tidak ada lagi suara rintihan dari dalam sumur, hanya keheningan hutan yang kembali seperti sedia kala. Teror dari sumur tua itu berakhir, tetapi kisahnya akan selalu dikenang oleh warga kampung. Andini, gadis malang yang hilang, akhirnya mendapat ketenangan, sementara dosa dan penyesalan Pak Tarman menjadi pelajaran bagi semua. Hutan kembali sunyi, tetapi sumur tua itu tetap menyimpan rahasianya. Enggar, Surya, dan Karto kembali menjalani kehidupan seperti biasa. Tetapi pengalaman itu selamanya membekas dalam ingatan mereka. Tidak semua misteri harus dibiarkan terbuka, tetapi juga tidak semua harus dilupakan.